Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Filas Fanda. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja. Pertama, judulnya itu adalah pengaruh latihan kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading pemain sepak bola SSB Ksatria Muda di Kabupaten Tebo. Lalu bab 1, pendahuluannya, latar belakang masalah. Olahraga merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari manusia, berguna untuk jasmani dan rohani yang sehat. Lalu selanjutnya itu identifikasi masalah. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada maka dikemukakanlah dalam latar belakang masalah di atas. Maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama itu adalah kekuatan otot perut mempengaruhi kemampuan heading. Yang kedua, kondisi fisik berpengaruh terhadap heading dalam permainan sepak bola. Yang ketiga itu teknik berpengaruh terhadap heading dalam permainan sepak bola. Yang keempat, rendahnya kemampuan heading dalam permainan sepak bola. Pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Lalu yang bab 2 itu adalah kerangka teoritis. Jadi pertama di sini adalah kajian teori. Pertama itu hakikat permainan sepak bola. Sepak bola adalah salah satu permainan yang menggunakan bola besar. Menurut Joseph Alexander tahun 1997, halaman 1. Permainan sepak bola telah berusia ribuan tahun, namun pencipta permainan ini sampai sekarang tidak diketahui. Lalu selanjutnya itu adalah kemampuan heading. Jadi kemampuan heading pada hakikatnya merupakan salah satu teknik dasar pemain yang penting dalam permainan sepak bola. Karena heading adalah teknik yang memainkan bola dengan kepala dan dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan atau mengoper bola ke teman selanjutnya ke teman. Selanjutnya itu menurut ZZ tahun 1985 dan 27 mengemukakan heading adalah suatu teknik dalam permainan sepak bola yang mempunyai tujuan yang sama dengan menendang bola, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan, dapat menghalangi bola masuk ke gawang sendiri yang datang dari udara. Itu adalah analisis heading sambil berdiri menurut Sucipto tahun 2000 halaman 33 adalah sebagai berikut. Itu pertama, persiapan. Jadi pertama di sini posisi badan tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu atau salah satu kaki maju ke depan dan menghadapi sasaran. Yang kedua itu lutut sedikit ditekuk. Lalu pelaksanaannya seperti ini. Lentingkan badan ke belakang, pandangan diarahkan ke datangnya bola, misalnya ke atas. Lalu dan dagu merapat dengan leher. Jadi seperti ini. Yang kedua itu dengan gerakan bersamaan otot-otot perut, dorongan panggul dan kedua lutut diluruskan. Badan dilecutkan ke depan. Seperti itu sehingga dahi mengenai bola. Tiga, seluruh berat badan diikut sertakan ke depan sehingga berat badan berada di depan dan menghadapi sasaran. Yang ketiga, yang C-nya follow through, yaitu adalah yang pertama itu salah satu kaki maju ke depan sebagai gerak lanjutan, dan yang kedua lengan menjaga keseimbangannya. Lalu yang ketiga itu adalah kekuatan otot perut. Menurut Harsono tahun 1982 halaman 49, strength atau kekuatan adalah energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan atau tension terhadap suatu tahanan atau resistance. Sedangkan kekuatan menurut Sajoto tahun 1989 halaman 16 adalah komponen kondisi fisik seseorang dalam menerima beban sewaktu bekerja yang menggunakan otot perut. Terus selanjutnya itu adalah dalam penelitian ini, latihan kekuatan otot perut dapat dilakukan dengan latihan sit up, V up, reserve crunch yang terprogram dengan baik.
Contoh yang pertama itu adalah metode latihan kekuatan. Menurut Syafruddin, tahun 2011, bagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa setiap elemen kondisi fisik dilatih dengan pengaturan beban atau dosis latihan yang berbeda-beda. Begitu dengan latihan-latihan kekuatan. Yang B itu bentuk-bentuk latihan kekuatan. Yang pertama di sini latihan kekuatan isotonik. Jadi latihan kekuatan isotonik ini adalah latihan kekuatan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan secara dinamis, baik dalam mengatasi beban tubuh atau berat badan maupun dalam mengatasi beban luar atau di luar beban tubuh seperti barbel, dumbbell, dan lain-lain. 2. Latihan kekuatan isometrik. Jadi latihan kekuatan isometrik ini dilakukan tanpa gerakan yang terlihat. Maksudnya itu adalah akan tetapi pada otot terjadi perubahan tegangan, sehingga latihan kekuatan isometrik ini disebut latihan kekuatan statis. Dan frekuensi kontraksi ototnya lama. Yang ketiga itu latihan kekuatan isokinetik. Latihan ini dilakukan dengan tegangan beban dan kecepatan yang sama atau konstan. Di samping itu, latihan kekuatan ini hanya dapat dilakukan pada alat tertentu seperti pada mesin kekuatan. Yang keempat itu prinsip-prinsip dalam latihan. Latihan akan memberikan efek yang baik apabila latihan dilatih secara sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang dengan kian menambah beban latihannya. Yang B itu kerangka konseptual. Jadi di sini adapun kerangka konseptual yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kekuatan otot perut merupakan gerakan-gerakan kontraksi otot perut dalam menerima beban waktu bekerja. Kekuatan otot perut merupakan komponen pendukung dalam usaha mendapat hasil heading yang maksimal. Jadi kita harus perkuat otot perut agar hasil heading yang kita lakukan itu adalah memang benar-benar maksimal dan terbaik. Selanjutnya itu adalah hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual di atas, maka dapat dilanjutkan hipotesis penelitian, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara kekuatan otot perut, kemampuan heading pemain SSB, Satria Muda, Tebo. Yang terakhir itu adalah metodologi penelitian. Jenis, waktu, dan tempat penelitian. Yaitu pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk mengetahui dan menyelidiki sejauh mana pengaruh daya tahan kekuatan otot perut terhadap kemampuan heading pemain SSB. Tempatnya itu adalah yang dilakukan di lapangan sepak bola. Waktu penelitiannya itu, waktu pelaksanaan penelitian dimulai ketika waktu latihan peserta SSB tersebut. Populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Jelaskan dan lengkapi yang akan diteliti atau bahan penelitian. Sampelnya itu, penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dasar pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Baik, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama di sini tes kemampuan heading dengan tes heading sambil berdiri. Tujuannya untuk mengukur kemampuan heading. Yang B itu peralatan, bola sepak 1 buah, perangkat alat tulis dan formulir, lapangan sepak bola, dan meteran. Baik, itulah tadi hasil narasi yang telah saya lakukan atau penyelesaian tugas akhir saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.